Makanya ketika waktu itu jujur, ketika orang bilang M6 sebagai Innova killer, menurut gue itu agak berlebihan karena secara produk agak di bawahnya build quality segala macam. Tapi nih untuk ke M6 DM gue halo sobat full tank atau full battery om? dua-duanya Sih ya. full tank and full battery. Betul. Ya kali ini kenapa gue bilang apa? Dua-duanya sobat full tank, sobat full battery karena kita berada di mobil plug-in hybrid yang dimana ini merupakan lini dari plug-in hybrid baru. Ya. Nah, mobil apa tuh om? BYD M6 DM dual motor alias plug-in hybrid. Iya, ini mobil plug-in hybrid pertamanya dari BYD di pasar Indonesia yang baru meluncur bulan lalu ya? Bulan lalu. Oh ya, ini udah Juni. Iya, udah Juni. Cepat sekali ya. Dan gua waktu itu juga ngeliput juga ya di peluncurannya M6 DM. Meskipun harganya belum meluncur, tapi di situ BYD memperkenalkan teknologi DM ya. Nah, kalau Marit dulu nih. Oke. Lu kan pernah mencoba M6 EV-nya kan? Ini kita udah jalan muter-muter dari Salemba ke Gading. Oh iya, jangan lupa kelupaan. Special thanks dulu buat BYD Harmoni Salemba yang telah meminjamkan unit BYD DM. Betul. Nah, Oke. Gua coba mulai. Sorry ini suaranya agak berisik ya. Yep. Bunyi sennya, tapi mungkin harusnya bisa disetel ulang karena kita sebentar kita belum tahu. Oke. Gue pernah bawa M6 ya sekitar 2 tahun lalu mungkin. Oke. Nah, sekitar 2 tahun ketika nggak lama setelah peluncuran bawa M6 dan jujur kalau impresi gue sama M6 lah itu ada M6 nanti kalau bisa foto sebelahan. Nah, itu ada kalau impresi gue sama M6 saya sih jujur terang gue biasa aja sama mobil itu. Oke. Karena harus diakui ini desainnya bukan desain yang gres ya. Kita bisa lihat si bahasa desainnya seperti apa, bahkan kalau nggak salah dari 2016 ya. Ini BYD Song Plus ya. Iya, Song Plus di China dan sudah lama keluar. Jadi secara desain tidak fresh. Dan waktu itu M6 ada beberapa hal yang catatan gue seperti duduknya kurang nyaman. Dan makanya ketika waktu itu jujur ketika orang bilang M6 sebagai Innova killer, menurut gue itu agak berlebihan karena secara produk agak di bawahnya build quality segala macam. Tapi nih untuk ke M6 DM gue impress. Oh sorry om, Song Max. Oke, diralat Song Max. Ya. Oke. Tapi jujur buat yang M6 DM ini gue impress. Karena satu ya, kita lihat dari bocoran harga yang kita nggak tahu malah bisa lebih turun karena informasinya bocoran harga yang beredar di internet dimulai dari 310 sampai 399 dan ini paling atas ya kalau nggak salah ya. Varian paling atas Pro Superior. Ya, jadi ini yang di 399 which is harganya di range-nya Toyota Veloz Hybrid yang mahal dan Stargazer Cartens. Nah, jadi ketika kita bandingkan sama low MPV, mobil ini jelas sepintas sekilas lebih bagus. Kita bisa lihat build quality-nya lebih ya memang sih plastik ya, top ya. Tapi solid. Dan satu lagi menarik nih, improvement dari M6 yang EV. Oke. Tadi informasi yang kita dapat, yang bisa kita lihat adalah panel instrumennya itu sudah sama seperti punya si Lion. Lebih modern. Bahkan udah modern banget lah. Dengan segala macam informasinya dan termasuk ADAS-nya. Lalu tuas persneling juga udah di tangan. Waktu dia yang di EV udah di tengah ya? Pasti di tengah. Gitu. Jadi memang mobil ini menurut gue impresif dan dia kita di belakang belum tahu ya. Nah itu yang sih sekilas gue dan yang gue suka adalah desain grillnya sama lebih cakep ya daripada si M6 EV. Sepakat nggak? Sepakat. Bagi gue sih lebih masuk akal di grillnya seperti itu gitu untuk mobil seperti ini ya daripada grillnya ditutup atau apa. Dan juga tadi kembali lagi ke peluncuran dari M6 DM. Itu gua datang ke sini kan. Ternyata nggak hanya M6 DM saja, tapi ada Seal 06 DM yang dimana
saudara dari Seal kan, Adanya Seal ya? adanya Seal, lebih pendek dan juga ada grillnya sama kurang lebih seperti ini. Jadi ya ini sebagai permulaan yang M6DM ini sebagai permulaan PHEV-nya BYD di Indonesia. Dan ketika waktu itu ketika M6 muncul, penjualan EV langsung melonjak luar biasa. Karena baik maupun perorangan maupun fleet ya, Grab segala macam beli M6, sehingga kita lihat populasi M6 itu meledak dan EV di mana-mana. Dan sekarang penjualan PHEV ini memang masih kecil ya. Angkanya sebulan kalau total baru berapa ratus deh, belum sampai 1000 di tahun ini. Dan juga kan yang dari merek sebelah juga berapa ratus, belum sampai yang benar-benar membludak belum. Tapi ketika ada yang ini, gua nggak tahu nih, bisa sebulan 1000 mungkin, bisa lebih malah. Oke. Berarti mungkin kalau Om melihatnya bahwa ini akan seperti M6 EV yang dimana sebenarnya banyak penjualan itu kan sebenarnya bermacam-macam, ada yang penggunaan pribadi, ada yang penggunaan fleet juga kan Om. Ini juga bakal seperti itu? Mungkin, pasti sih bisa jadi, karena ya karena kan ya mobil EV biar gimana pun sangat tergantung kepada infrastruktur pengisian ulang ya, baterai, which is kita tahu growth-nya tidak ketika berbanding dengan populasi pertambahan EV-nya bagaikan deret ukur versus deret hitung. Ya, jadi dan kita semua tahu M6 atau One itu tidak dibekali oleh home charging. Jadi mungkin teman-teman juga bisa, yang punya EV pasti merasakan. Cobalah jam makan siang, di atas jam makan siang cari charging EV di daerah-daerah pusat kota, masih susah. Nah, jadi harus bersabar, harus ngantre, dan kita bertemu dengan driver corporate macam-macam yang apa gentayangan dan lain-lain. Nah, kita pasti akan susah. Sementara dengan PHEV ini kita mendapatkan manfaat EV-nya dengan jarak 100 kilo ya. 100 kilo lah. Nanti berapa kilo jaraknya? Yang lagi baca spek tolong coba. Di sini tidak begitu dijelaskan sih. Tapi harusnya sih 120 sekitar somewhere 120. Jadi kalau kita bayangin, kalau kita sehari cuma 30 kilo jalan, itu 4 hari nggak perlu isi bensin. Penggunaan dalam kota sih itu cukup sekali. Jadi tinggal kita colok charge, selesai. Ada kantornya ada chargeran, aman. Ya, dan juga sebenarnya kalau untuk PHEV dengan pengecasan AC pun juga udah cukup sih. Enggak, ini baterai gede loh, 20-an kan? Baterai berapa? Ke 18 something, 18,3. Nah, 18 something itu sama dengan baterai, hampir sama dengan baterai REV Lite kalau nggak salah. Yep. Jadi kalau kita charging di rumah aja 2 kW, 2 kali 18 bagi 2 cuma 9 jam semalaman cukup, nggak perlu pakai wall charging, asal rumahnya kuat ya, karena ada beberapa yang ampere tinggi. Jadi jepret. Nah itu lagi tuh mode EV itulah yang menurut gua jadi keunggulan si PHEV. Meskipun ya di dalam kota praktis ya kita bisa merasakan berkendara bebas emisi. Emisi mobil kita ya, emisi yang lain kita belum bisa ngomong. Nah, itu yang enak, meskipun sayangnya belum ada bebasan ganjil genap, jadi tetap harus pusing muter ganjil genap, tidak ada plat biru. Tapi balik lagi, PHEV kekurangannya apa? Harus ngecas. Karena ini sekarang nih, tadi gua pakai mode hybrid, di MID-nya masih 3,9 liter per 100. Karena sepertinya sih dari tadi listrik terus nyala dari kita berangkat. Karena belum ada dorongan mesin. Karena memang algoritma sistemnya dia itu memang baterai dulu sampai habis, sampai 20%, baru ke EV. Transisi. Nah, jadi kekurangannya apa? Kalau lu keluar kota mau ke Bandung, sampai pada Larang kurang dikit aja itu baterai sudah habis. Itu tergantung penggunaan. Ya 100 kilo, taruh maksimum 100 kilo lah. 100 kilo maksimum. 100 kilo sampai pada Larang aja baterai sudah habis. Terus gimana? Mesinnya nyala. Nah, kalau mesinnya sudah nyala, nggak beda sama hybrid biasa. Jadi memang harus hati-hati nih klaim plug-in hybrid hanya ya seperti yang beberapa teman-teman kita test drive ke Bogor, 6,5 liter per kilometer per 100 km. Itu karena baterainya masih full, nggak kepakai. Dan
liter per 100. Ya itu karena baterainya tidak terpakai. Tapi coba kalau perginya ke apa namanya, kalau habis ya paling jatuhnya 17, 18, 19 yang mana daripada nggak jauh sama Veloz Hybrid pasti angkanya gitu. Dan kalau baterai habis, bensinnya cekak, kita punya dua isu, 2 kali tuh ngurusin ngecas bensin, ngecas ngisi bensin iya. Itu keluaran plug-in hybrid. Dan ingat, baterainya besar, jadi ada resiko soal baterai harus ditanggung oleh pemilik. Ya, berarti ini kembali adaptasi lagi berarti pengguna Indonesia ya. Kembali sebenarnya bukan mana jelek mana enggak ya, kembalinya adalah adaptasi. Bukan EV yang lebih bagus, pajaknya lebih bagus, kembali kepada sesuaikan kepada kebutuhan Anda. Kalau misalnya bisa untuk ada waktu untuk ngecas mobil sih, mungkin PHEV yang jadi, atau mungkin ada home charging di rumah, mungkin PHEV yang paling pilihan masuk akal sih. Iya, betul sekali. Kembali lagi. Oke, sekarang penumpang gimana nih? Kita belum duduk di belakang, mungkin abisnya harus duduk di belakang. Iya, harus belakang. Tapi sih sepertinya nggak ada perubahan berarti sama M6 biasa ya secara konstruksi ya. Tapi nggak tahu nih masalah baterai dan tangkinya, karena kan dia dulu kan cuma baterai, sekarang ada baterai, ada tangki. Itu teorinya akan mempengaruhi sedikit posisi. Nah, seperti apa nanti di tulisannya ya? Nanti ya itu baca di artikel atau di Instagram. Jam-jam mobil mengenai point of view dari penumpang. Kalau dari supirnya kan udah diomatin. Ya. Sekarang gue mau nanya lagi sama lu kira-kira nih, penerawangan lu kalau M6 EV digadang-gadang sebagai Zenix killer. Kira-kira kalau ini bisa nggak jadi Avanza killer? Potensi. Sebelum komentar gue nih, gue bilang komentar juga. Potensi sih. Tapi gini ya, kembali lagi ke mobil PHEV. Kan Toyota udah ada si Veloz Hybrid yang which is nggak perlu bukan PHEV gitu, hybrid konvensional, di mana tidak begitu ribet untuk ngecas dan lain-lain gitu. Itu keunggulannya dari Toyota. Sementara ini perlu pengguna Indonesia perlu adaptasi lagi. Jadi bagi gua sih ada arah ke situ, tapi gue tergantung dari harga pastinya berapa dulu. Tadi kan itu sih range kan 310 iya sampai 399 ya. Bocoran yang bisa salah. Bocoran. Nanti kalau ini tayang sudah keluar harga kan akan kita update. Ya, itu dia masalahnya. Kadang nih kalau yang kayak driver price range gini kadang bisa di bawahnya, kadang bisa di atasnya. Itu yang jadi patokan gua, apakah ini bisa layak jadi Veloz killer Avanza killer gitu. Gua masih lebih ke potensinya saja sih itu. Akan jadi Veloz killer apa enggak? Kalau gue begini ya, dari bertahun-tahun itu kita yang namanya Avanza killer itu selalu kadang-kadang kita dulu melihat ketika Spader muncul Avanza killer, Stargazer. Ya, Stargazer sih kayaknya kurang ya. Maksudnya bukan kurang dalam artian memang tidak terlalu di-push sebagai Avanza killer karena juga mungkin sudah berhati-hati kan. Dan itu gue lihat pada akhirnya ya Avanza tetap tidak bergeming sebagai best selling, dan kita lihat sekarang pun masih best selling, tetap satu yang best seller kan. Tapi ya jujur nih gue pribadi sebagai orang yang di Jakarta, gue tergoda sekali. Ada budget, harga sosok, preferensi pasti akan gue cenderung akan pilih mobil ini daripada Avanza. Kenapa? Ya refinementnya lebih bagus aja, kelasnya kayak gimana ya, ini kan sebenarnya agak segmen di atasnya sedikit lah. Jadi ya kalau Avanza ini Zenix di tengah-tengah sebenarnya M6 gitu kan. Dan juga ini secara dimensi lebih lega. Iya, lega, lebih besar. Lebih panjang 50 4,6 iya kan? Itu jadi berpotensi untuk menggoyang Avanza di konsumen Jabodetabek perorangan, fleet dan luar Jabodetabek itu perlu diuji karena Toyota itu sangat kuat dari Avanza di luar daerah. Begitu. Oke, ada lagi? Kalau tidak kita hentikan saja dulu. Oh, udah 14 menit. Oke. Nah, itu dia. Oke, mungkin kesimpulan? Mungkin kesimpulan boleh deh soal mobil ini. Kesimpulan mobil ini menurut gue oke. Bahkan lebih bagus dari M6 yang EV. Dari lebih fresh lah dari interior, dan bagusnya lagi adalah BYD tidak sekedar mengganti EV dengan plug-in hybrid, tapi langsung dia juga upgrade beberapa feature dan
dan interface dan dengan harga yang konon akan terjangkau, menurut gue ini akan meledak ya, dan berpotensi menggoyang orang yang mungkin mau lari dari low MPV. Karena sorry to say, low MPV itu pertama yang ICE bensinnya nggak bisa dibilang irit. Iya. Ini ketemu ini udah beda lagi urusannya. Beda lagi. Nah, tinggal berapa harganya. Dan bagaimana pengguna Indonesia bisa adaptasi dengan teknologinya DM dari BYD kalau dari gua. Oke, mungkin punchline dari gua, mungkin BYD bagi gua cerdas untuk masukkan M6 DM dulu sebagai produk plug-in hybridnya. Apalagi mobil permintaan MPV itu di Indonesia benar-benar luar biasa. Butuh banyak orang, butuh banyak orang, butuh banyak masuk barang gitu-gitu. Bisa jadi apa ya, secara apa sih namanya, namanya MPV multi purpose ya, tapi yang gue maksudkan adalah fungsionalitasnya benar-benar dapet gitu kan, dan secara desain lebih fresh, dan ya bagi gue sih mungkin bisa jadi akan jadi volume maker BYD di beberapa bulan mendatang, dibandingkan bahkan kayak bisa melampaui M6 EV gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya Om ya. Oke, satu lagi titipan, bukan titipan. Ya balik lagi. Terima kasih ya kepada BYD Harmony yang sudah menjamkan kami unit tes BYD DM M6 DM, dan bagi teman-teman di sini para viewer, sobat full battery full tank yang ingin mencari informasi soal BYD M6 DM ataupun produk BYD yang lainnya, bisa mengunjungi dealer BYD Harmony terdekat. Dan BYD Harmony juga menyediakan charging gratis bagi pemilik BYD di setiap cabang. Jadi tadi isu yang charging susah untuk itu BYD bisa teratasi, bisa diminimalisasikan. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu sampai di sini. Gue Adit. Gue Bagus. Sampai bertemu lagi. Sampai jumpa di